Nah, apa akhirnya rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa, Bapak Ibu? Kita sudah mau selesai. Satu, bagi Tuhan, bangsa-bangsa harus menyembah Elohim Israel. Dan hal ini sejalan dengan amanat agung. Tuhan Yesus memerintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Di Yesaya 2 ayat 22 dan 3 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa jelas. Bangsa-bangsa mengenal Elohim Israel. Meski dulunya mereka menyembah bangsa-bangsa, dewa-dewa asing, tetapi mereka harus memutuskan untuk menyembah Elohim Israel. Pada akhirnya mereka akan mau tidak mau, jika mereka mau hidup benar, jika mereka mau bersama-sama dengan Tuhan yang benar, di akhir zaman kita akan melihat ini terjadi. Hari-hari yang terakhir. Jadi kita sekarang hidup di hari-hari yang terakhir itu. Dan ini akan terjadi. Nah, konsekuensi dari ayat ini adalah kalau dikatakan pengajaran dari Sion, kalau dikatakan pengajaran akan keluar dari Sion dan firman Tuhan itu dari Yerusalem, artinya Yerusalem dan Sion akan tetap ada dan tidak boleh dikasih kepada bangsa-bangsa lain, karena disitulah bangsa-bangsa justru akan datang untuk belajar mengenal Tuhan Israel. Nah, yang kedua, rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa adalah mereka mengenal Mesiasnya Israel. Siapa Mesiasnya Israel? Nggak lain, nggak bukan adalah Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Yesaya 11 ayat 10 dikatakan, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Taruk dari pangkal Isai itu siapa? Yesus. Netzer kalau dalam bahasa Ibraninya Taruk itu. Nah, siapa? Netzer inilah yang kemudian membentuk kota menjadi akar kata dari Nazaret. Nah, jadi inilah salah satu ayat yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya disebut sebagai Yesus dari Nazaret. Bahkan ini menjadi bukti bahwa Mesias itu adalah Yesus sendiri karena ayat ini. Karena orang Yahudi sangat percaya bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud. Nah, ini Isai ya jelas sekali. Isai adalah dari bapaknya Daud. Nah, kemudian di Lukas 2 ayat 29 sampai 32 Bapak Ibu bisa baca, sekarang Tuhan, ini adalah perkataan dari dua orang Yahudi yang menantikan Mesias, Simeon dan Hana, dikatakan sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, di Alkitab kita Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Semua ayat tertulis sebagaimana ayat adanya dengan sebuah maksud yang khusus. Jadi kenapa ayatnya ditulis bangsa-bangsa dulu baru Israel? Karena memang akhirnya Yesus itu menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa dulu. Baru kemudian bagi Israel. Tak heran makanya Yesus ditolak waktu itu oleh orang Yahudi. Tidak heran kenapa orang-orang Israel waktu itu tidak percaya kepada Yesus. Karena ternyata Lukas 2 sudah mengatakan ada nubuatan ini. Pernyataan itu adalah, atau Yesus itu menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa dulu, baru kemudian terakhir menjadi kemuliaan bagi Israel. Nah, inilah yang kadang-kadang kita tidak mengerti
Tetapi semoga setelah penjelasan ayat Lukas 2 ini kita mulai memahami kenapa akhirnya bangsa-bangsa dulu atau kita seperti kita orang Indonesia yang kenal Israel lebih dulu yang kenal Yesus lebih dulu bukan bangsanya Yesus sendiri yakni bangsa Israel. Nah, ini momen ini adalah ketika momen Yesus dibawa ke bait suci ya. Ini adalah momen ketika itu dibawa ke bait suci dan Simeon dan Hana melihat bayi Yesus dan mereka tahu itulah penggenapan dari Alkitab.